Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 21 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dasar dari Bait Allah. Dasar dari Bait Allah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur diberikan pemahaman tentang bait Allah itu adalah diri kami. Bukan dalam bentuk bangunan, namun kehidupan kami adalah bait Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita memperlakukan dengan sangat sopan dan santun tatkala kita masuk ke dalam gedung gereja? Sewaktu kita masuk dalam gedung gereja tentu ada aturan. Kita harus berpakaian dengan layak dan sopan. Kita juga harus beretika sewaktu mengikuti ibadah. Kita tidak menggunakan handphone, di silent kalau bisa dimatikan. Kita mengikuti semuanya dengan baik, dengan semua sopan. Kita tidak akan mengangkat kaki ke atas kursi seperti mungkin tatkala kita makan di warung-warung. Dengan bebasnya kita bersikap. Kita sangat hormat di dalam memperlakukan gedung yang namanya bait Allah. Namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca, dari bagian 1 Korintus 3 ayat 16-17, khususnya ayat 17, apa yang dikatakan bagian firman Tuhan ini? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa bait Allah kita? Yaitu diri kita sendiri. Jadi tubuh, pikiran, perasaan, ucapan, mulut, telinga, tangan, kaki, perencanaan yang kita lakukan semuanya adalah bait Allah. Dan artinya kalau itu adalah bait Allah, yang bertata di atas hidup kita hanyalah Allah. Bukan kehendak kita, bukan pikiran kita, bukan kemampuan kita, bukan program, rencana, dan rancangan kita. Semuanya harus menjadi rancangan dan programnya Allah. Semuanya adalah kehendak Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena hidup kita adalah bait Allah. Sewaktu kita berbicara, karena percakapan kita ada Allah yang bertata di atas ucapan kita. Kita tidak akan melukai orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Kita tidak akan merendahkan orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Karena di atas ucapan kita ada Allah yang bertata. Demikian juga dengan mata kita. Sewaktu kita melihat orang lain yang lebih kurang, lebih tidak baik kehidupannya dari kita, maka karena ada Allah yang bertata di atas penglihatan kita, kita akan melihat orang seburuk apapun dengan kacamata dan sudut pandang Tuhan. Kita akan mencintai dan menghargai mereka. Kita tidak akan menghakimi mereka. Kita tidak akan membuang mereka. Kita akan terus memberikan hati, peluang untuk orang itu bertumbuh dan menjadi lebih baik. Dan penghakiman hanyalah milik Tuhan. Itulah tatkala Tuhan itu bertata di atas penglihatan kita. Demikian juga sewaktu Tuhan bertata di atas pendengaran kita, maka semua yang kita dengar adalah suaranya Allah, bukan suara yang lain. Apalagi suara setan. Pekerjaan setan adalah sesungguhnya berbisik. Dia tidak akan dengan suara keras dan seringkali berbisik. Berbisik dengan suara lembut, berbisik dengan rayuan-rayuan, berbisik dengan godaan-godaan. Dan semua bisikan, rayuan, dan godaan iblis itu di awalnya seakan-akan memberikan keuntungan kepada kita, seakan-akan membela kepada kita. Namun kita tahu itu bukan suara Tuhan. Maka di atas telinga kita, di atas pendengaran kita, yang harus bertata adalah Tuhan. Karena pendengaran adalah bagian daripada hidup kita, dan kita adalah baitnya Allah. Demikian juga dengan langkah kaki kita, dengan otak kita, semua yang kita rencanakan harus kembali menjadi kemuliaan buat Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah diam di dalam kita. Sewaktu kita menyediakan hidup kita dan memberikan sepenuhnya kendali hidup kita kepada roh Allah yang diam di dalam diri kita, dan hidup kita adalah bait Allah, kita akan memperlakukan semuanya dengan sikap hormat, dengan sikap benar,
dan dengan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini. Karena mengapa? Karena di dalam hidup kita ada Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tidak hanya mengawasi kita, tidak hanya kemudian memberikan penilaian kepada kita. Roh Allah itu juga memberi kekuatan. Tatkala kita tahu dalam keberdosaan kita, sekalipun kita sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus, maka kelemahan-kelemahan manusia itu seringkali ada. Dan sewaktu kita berkata, aku terbatas Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, menjalani kehidupan ini, baik bentuknya masalah hidup yang menekan ataupun godaan-godaan dosa, kita berdoa, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tetapi karena ada Roh Allah yang bertata di dalam hidup kita yang merupakan baitnya Allah, maka Tuhan akan beri kesanggupan demi kesanggupan agar kita punya kesanggupan menjalankan peran-peran kehidupan dengan berbagai peran di setiap sahabat seperjalanan yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau sahabat seperjalanan adalah seorang guru, kita bagaimana bisa memperlakukan murid sebagaimana Tuhan memperlakukan kita? Kalau sahabat seperjalanan adalah seorang majikan, seorang bos, seorang pimpinan di bidangnya masing-masing, kita pun akan memimpin dengan cara-caranya Tuhan dan bukan dengan cara-caranya kita. Kalau kita dalam kesendirian, sewaktu kita menghadapi godaan, kita tahu ada Tuhan yang hadir, Tuhan akan memberikan kesanggupan untuk melewati godaan-godaan tersebut. Salah seorang sahabat seperjalanan bercerita, bagaimana tatkala seorang suami bekerja di luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari pandangan istri. Maka dia mengatakan karena dia punya bawahan, seringkali melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, melakukan sebuah relasi yang bukan istrinya, di dalam kesendirian, di dalam ketidaktahuan istrinya, sewaktu menyadari bahwa hidupnya adalah bait Allah dan ada Roh Allah di dalam dirinya, godaan tersebut akan sanggup dilalui. Mengapa? Karena kita tidak akan mencemarkan kehidupan kita di mana Tuhan yang sudah bertata di atas hidup kita, di atas tubuh kita yang merupakan bait Allah. Seseorang yang menyadari hidupnya adalah bait Allah, dia akan memperlakukan hidupnya dengan hormat. Ada sebagian sahabat seperjalanan yang kemudian tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia mengalami kegagalan berkali-kali, dia direndahkan, dia tidak dihargai, dia dianggap tidak berarti oleh kelompok tertentu. Karena kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa mencapai sebuah pencapaian tertentu. Sementara secara sosial manusia pada umumnya, secara duniawi, seseorang dihargai karena pencapaian, kita tidak sanggup. Kemudian kita tidak menghargai diri sendiri. Kita menganggap memang saya itu patut terbuang, memang saya itu patut tidak perlu menjadi perhatian, memang saya itu tidak perlu hidup dalam dunia ini. Kemudian kita memikirkan bahwa sudah kita akan mengakhiri hidup ini dengan berbagai macam cara. Kita sedang tidak menghargai bait Allah, di mana hidup kita ada Roh Allah yang bertata, ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menyanggupkan kita untuk berdiri kembali, yang menyanggupkan kita untuk berlari kembali dalam kehidupan ini. Sewaktu kita menyadari Tuhan itu hadir, Roh Allah itu hadir, dan kita adalah baitnya Allah, kita akan memperlakukan hidup dalam bentuk apapun yang terjadi dengan sikap hormat. Baik waktu berhasil kita tidak lupa diri, baik waktu gagal kita kemudian tidak menyalahkan diri. Tuhan menolong, menguatkan kita menjalani kehidupan ini, karena Roh Allah bertata di atas hidup kita, dan kitalah baitnya Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, bahwa dasar dari bait Allah adalah Roh Allah dan kekuatan Allah yang menopang kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.